Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rasulullah pernah bersabda, "Taharrau Lailatul Qadar." Ayo kamu cari Lailatul Qadar. Karena memang Lailatul Qadar ini bejibun, banyak great shell, fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Hanya kadang kan masalahnya bagi kita perempuan yang sedang haid, ini suka gigit jari. Ya Allah gimana ya? Padahal mah kepengennya ya, kan kita nggak haid. Kita udah doa, udah bilang jangan men. Ya Allah, pasti malam 21 lagi men. Kan kadang kita merasa, aduh sedih banget. Gimana kita dapat nggak ya Lailatul Qadar? Padahal kita lagi haid. Maaf, jika Lailatul Qadar hanya diperuntukkan bagi mereka yang iktikaf di masjid. Sedangkan wanita yang haid tidak bisa iktikaf. Berarti apa? Allah zalim. Allah zalim. Kalau yang dapat Lailatul Qadar itu cuma yang iktikaf. Sedangkan Allah yang melarang wanita yang haid untuk iktikaf. Jadi bagi wanita yang haid masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, ya idza kanat Lailatul Qadar, ketika datang Lailatul Qadar, nazala Jibril, malaikat Jibril itu akan turun bersama dengan siapa? Qabaqabatin minal malaika, bersama dengan rombongan malaikat. Untuk apa? Dia mencari kriteria orang yang dicari oleh malaikat Jibril adalah qaimin. Yang penting posisinya dia berdiri. Au qaidin, posisi dia duduk. Yadkurullaha ta'ala, lagi berzikir kepada Allah. Jadi bagi wanita yang haid, optimis dulu. Walaupun dia haid, dia nggak bisa iktikaf, dia masih bisa meraih Lailatul Qadar. Yang penting pertama niat. Yang kedua diposisikan qaimin, berdiri, au qaidin, duduk. Ngapain? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbaring, rebahan, jangan tengkurap, wassalam. Nah, untuk itu, ayo. Bagaimana ya tipsnya? Bagi wanita yang sedang haid, dia juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Mari. Karena Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar, Allah memberi nama dengan Lailatul Qadar, bukan Lailatul Qadha. Bukan malam keputusan, tapi malam qadar, ya, malam di mana takdir manusia itu ditentukan. Takdir yang bisa berubah, takdir mu'allaq yang berubah karena sebab dan akibat. Karena malam Lailatul Qadar adalah malam untuk merubah takdir. Maka bagi wanita yang sedang haid, posisikan dia berdiri, posisikan dia duduk di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Gak perlu di masjid karena haram. Masjid bagi wanita yang haid, di rumahnya, di kamarnya, di ruang tamunya, di ruang keluarganya. Dia berdiri atau duduk, mencatat dan berdoa takdir apa yang ingin dia rubah. Karena siapa yang dirubah takdirnya adalah siapa yang meminta dirubah. 1 tahun. Nah, jangan sampai begitu pas malam 21, 23, 25, kita kepingin merubah takdir kita, tapi kita gagap doa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bingung mau doa apa? Karena kita gak punya persiapan. Dari sekarang, untuk keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan takdir, kita tulis siapakah takdir orang-orang yang kita cintai yang ingin kita rubah. Apa saja yang ingin kita rubah. Sanatan 1 tahun. Siapkan lembarannya. Karena Allah ingin melihat sejauh mana keseriusan kita. 1. Yang kedua, karena Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Apapun yang kamu lakukan pada saat itu akan setimpal dilipat gandakan seperti kamu melakukannya 1000 bulan. 83 tahun. Berarti ketika kita haid, kita sudah mengagendakan. Yang gak boleh apa sih? Sholat.
Yang nggak boleh apa sih? Iktikaf. Berarti yang lain apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran khilafiyah. Kalau memang kita punya hafalan, simaklah dengan hafalan kita. Kalau memang kita ingin mentadaburkan ayat Al-Quran, kita kumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Untuk kebaikan-kebaikan yang kita lakukan pada saat itu akan dilipat gandakan 1000 bulan. Kemudian ya, yang ketiga, tanazzalul malaikatu warroh. Karena Lailatul Qadar, malaikat Jibril yang dulu menjemput Nabi Muhammad. Malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran kepada Rasul adalah malaikat Jibril yang sama yang akan turun di malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril itu akan turun bersama dengan rombongan malaikat. Kepada siapa? Yang penting kalau kita kepingin ketemu sama malaikat Jibril, didoakan oleh malaikat Jibril, posisinya qaimin, berdiri, atau qaidin, duduk. Berzikir kepada Allah. Maka ketika kita posisi berdiri atau posisi duduk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat itu akan yusallimu wa yusallun, akan mengucapkan salam. Assalamualaikum, ya Allah selamatkanlah dia. Wa rahmatullah, ya Allah berkahilah dia. Wa barakatuh, ya Allah ya Allah selamatkanlah dia, sayangilah dia dan berkahilah dia. Ya Allah mafirlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan sayangilah dia. Itu semua doa dari malaikat Jibril dan para malaikat itu akan melimpah kepada kita walaupun kita haid. Yang penting jangan tiduran. Yang penting jangan tengkurep. Karena kalau tiduran, kalau tengkurep, bye-bye. Nggak akan didoakan oleh malaikat Jibril. Karena yang itikaf di masjid, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar tergantung. Kalau dia posisinya tiduran sepanjang di malam, iktikaf, maka dia akan dilipat gandakan tidur di masjid 1000 bulan. Dan ketika dia tidur, gak bangun-bangun, sampai dibangunin cuman waktu sahur doang, berarti apa? Malaikat Jibril wassalam, gak akan mengucapkan salam. Bye-bye, kenapa? Karena yang diucapkan salam, yang didoakan malaikat ketika memang posisinya siap menyambut malaikat Jibril. Dan ini mau di rumahkah, mau sedang pulang kampungkah, mau di ruang tamukah, mau di masjidkah, nggak masalah. Nah ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat apa? Ya, bahwa malaikat ini itu akan mengatur bi'idni rabbihim min kulli amr. Mengatur semua perkara. Berarti benar-benar doa-doa yang terbaik yang kita ucapkan, ini dari sekarang kita tulis. Ya Allah, kita punya orang tua. Ya Allah, kita punya kakak. Kita punya anak, yang sudah punya anak. Kan bisa jadi seorang ibu antara anak pertama, kedua, ketiga kan doanya beda-beda. Maka jangan sampai keterbatasan Lailatul Qadar itu hanya sampai matla'il fajar, sampai terbit fajar. Nah kalau udah terbit fajar, malaikatnya udah pergi, maka kesempatan-kesempatan ini tidak mungkin kembali lagi. Hanya, karena ini rahasia, nggak pernah ada yang tahu. Ya, kita hanya disuruh carilah di malam-malam ganjil. Berarti mulai hari ini, walaupun teman-teman yang haid, teman-teman yang nifas, jangan pernah bersedih hati. Ya, karena memaksa itikaf pada lagi haid itu haram. Ya, karena orang yang dapat Lailatul Qadar tidak mesti yang itikaf. Zalim. Kalau Allah hanya menyuruh mereka yang itikaf, sedangkan orang yang itikaf ya harus dalam kondisi suci. Karena Lailatul Qadar diberikan oleh Allah kepada siapapun. Yang penting mereka siap dengan amal-amal unggulan yang mereka bisa lakukan. Kejarlah Lailatul Qadar. Insya Allah tahun ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.